Halo Sobat Donghua, masih betah kan nongkrong di sini? Kita lanjut ke episode berikutnya ya. Bum bum bum. Mandik-mandik berwarna darah meledak dengan daya penghancur yang luar biasa. Saat bertabrakan dengan binatang 5 elemen, kekuatan itu terus menggerogoti energi dan vitalitasnya tanpa henti. 5 elemen tanah, perisai kura-kura emas. Binatang 5 elemen meraung. Seketika, tempurung di tubuhnya memancarkan cahaya emas menyilaukan, menyelimuti seluruh badan hingga tampak nyaris tak tertembus. Kau pikir kau bisa menahan seranganku? Aku sekarang adalah penguasa Gunung Luoling. Rubah iblis berekor 2 tertawa kejam. Dia melepaskan kekuatan roh Gunung Luoling, memanggil daya seluruh gunung untuk menghancurkan ruang ini dan menembus ke dunia manusia. Sial, dia ingin menembus ruang dengan kekuatan roh Gunung Luoling. Kumam binatang bermata langit saat melihat binatang 5 elemen terus bertahan. Pianmu, binatang bermata langit menutup seluruh mata majemuknya, menyisakan satu mata raksasa berwarna merah gelap, mengerikan dan syarat kekuatan misterius. Binatang 5 elemen, mundurlah, biar aku yang maju. Tubuh binatang bermata langit melesat ke depan, menutup mata majemuknya berarti dia bertarung habis-habisan. Wujud paling mengerikan dari raksasa bermata langit. Kalian semua harus mati. Rubah iblis berekor 2 menerjang. Meski masih lemah karena kehilangan satu nyawa, dia tetap memaksa diri menyerang. Matanya, kucing malam tertegun. Dia sudah menduga hari ini akan datang. Hanya tak menyangka secepat ini. Karena akulah yang memulai semua ini, biar aku yang mengantarmu pergi. Rubah berekor 2, kau harus keluar dari sini. Karena dunia manusia itu indah. Kucing malam melesat maju, berniat menahan serangan pamungkas binatang bermata langit dengan tubuhnya sendiri. Boom! Sinar kematian menembus langit dan menghantam tepat sasaran. Rubah berekor 2 terlambat menghindar. Sial, apakah aku harus kehilangan satu nyawa lagi di sini? Namun serangan itu tidak mengenainya. Apa yang terjadi? Dia tersentak, pemandangan di depan matanya membuatnya terpaku. Tubuh kucing malam tertembus sinar kematian. Dalam sekejap vitalitasnya terkuras habis. Yemo, suara rubah berekor 2 bergetar. Kenangan lama berkelebat, hari-hari saat dia ditindas. Hingga kucing malam menyelamatkannya dan setia membantunya tumbuh kuat. Dia tak pernah percaya pada siapapun kecuali kucing malam. Tidak, jerit rubah berekor 2 pilu. Raksasa bermata langit pun melemah, serangan barusan menguras tenaganya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya binatang 5 elemen panik. Lihat saja, jawab binatang bermata langit getir. Pertahanan kuat, namun daya serangnya hampir nol. Yemo, bangunlah. Bukankah kau berjanji menemaniku melihat dunia manusia? Rubah berekor 2 memeluk tubuh kucing malam yang sekarat. Jangan menangis, bisik kucing malam melemah. Sejak bertemu denganmu, aku tahu hari ini akan tiba. Tolong hiduplah dengan baik, membawa harapanku. Maaf, aku tidak bisa menepati janjiku, ucap rubah berekor 2 lirih. Aku mengerti, tapi aku tidak bisa lagi menemanimu. Hiduplah dengan baik. Usai berkata demikian, tubuh kucing malam hancur menjadi serpihan dan lenyap di puncak gunung tanpa batas. Hai binatang bermata langit, kali ini kau pasti akan mati. Amarah rubah berekor 2 meledak. Aura mengerikan menyelimuti segalanya. Binatang 5 elemen dan raksasa bermata langit gemetar. Dari suaranya saja, mereka tahu akhir sudah dekat. Hahaha, pertarungan yang seru. Bagaimana kalau dengarkan saranku? Seorang pria berselimut api melangkah keluar dengan senyum berbahaya. Saat pria itu muncul, Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Namun dia tidak terkejut. Akhirnya tak tahan lagi. Xiaoyan tersenyum tipis. Kau punya rencanamu, aku pun punya. Siapa kamu? Tanya binatang bermata langit sambil mengerutkan kening. Aura sosok berapi yang baru muncul itu bahkan lebih kuat dibanding roh Gunung Luoling sebelumnya. Padahal, kekuatan roh Gunung Luoling sudah berada di tingkat Dodi bintang 9. Jika orang ini lebih kuat darinya, maka jangan ikut campur. Rubah iblis berekor 2 yang amarnya hampir meledak, sama sekali mengabaikan sosok berapi itu dan menatap raksasa di depannya dengan tatapan buas. Kenapa kalian tidak tunduk padaku? Aku bisa membawa kalian ke dunia manusia, ujar sosok berapi dengan nada tenang. Begitu kata-kata itu terucap, suasana mendadak sunyi. Ketiganya menatap sosok berapi tersebut tanpa berkedip. Apakah itu roh api suci yang ada di dalam tubuhmu? Tanya Mu Yingying, jelas terkejut. Sejak dia meninggalkan kristal api suci, dia hanya musuh yang membawa sisa kekuatan api suci, ucap Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Sejak Mu Yingying mengungkitnya, Xiaoyan sebenarnya sudah waspada dan mencoba memaksa makhluk itu keluar dari tubuhnya. Namun selalu gagal. Bagaimanapun juga, makhluk itu bersembunyi di dalam dirinya.
Namun kali ini berbeda. Saat kekacauan terjadi, Xinyan justru berniat menundukkan rubah berekor 2 dan binatang 5 elemen hingga akhirnya meninggalkan tubuh Xiaoyan. Apakah ini benar-benar roh api suci? Mata binatang bermata langit menyusut tajam. Roh api suci hanyalah legenda. Jika benar-benar muncul hari ini, itu adalah berkah langka yang sulit dipercaya. Apa sebenarnya kamu? Dengus binatang 5 elemen masih belum memahami situasi. Serang, dia telah membunuh orang yang paling berarti bagiku. Aku harus membalas dendam. Manik berwarna darah di telapak tangannya memancarkan aura suram yang semakin pekat. Kalian jangan menganggap aku manusia biasa. Dengus yang dingin. Api berwarna tanah meledak keluar dari tubuhnya dan langsung membelit ketiganya. Meski rubah berekor 2 dan binatang 5 elemen sangat kuat, Xinyan adalah roh api suci sejati. Menghadapi mereka hanyalah perkara mudah baginya. Api suci? Tatapan rubah berekor 2 berubah tajam, lalu wajahnya diliputi kepanikan. Aura samar dari sosok di depannya seolah mampu membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Siapa sebenarnya kamu? Teriaknya waspada. Siapa aku tidak penting. Xinyan tertawa pelan. Yang penting adalah, sebelum kalimatnya selesai, mulutnya melebar tak wajar, berubah menjadi lubang raksasa selebar 100 meter dan langsung menelan ketiganya. Kekuatan mereka bertiga ternyata cukup lezat. Gumam Xinyan puas. Tidak, kita tidak boleh membiarkannya menelan binatang 5 elemen, teriak Xiaoyan panik. Ujian kita masih bergantung padanya. Ayo, seru Kenshin dan Mu Yingying bersamaan. Xiaoyan melangkah ke depan dan menatap Xinyan tajam. Keluarkan mereka sekarang. Bagaimana kalau aku menolak? Senyum Xinyan dipenuhi kesombongan, jauh dari sikapnya sebelumnya. Sudah kuduga, ujar Xiaoyan dengan tenang. Kau sudah tahu rupanya, tanya Xinyan heran. Sejak kau mengatakan bahwa tuan lamamu adalah Xiaomu, leluhur keluargaku, aku sudah mencurigaimu. Jawab Xiaoyan, ditambah petunjuk-petunjuk samar yang kau tunjukkan, aku semakin yakin. Namun yang paling penting adalah pembakaran di dalam tubuhku. Seharusnya, menurut catatan dan teknik Fenju, setiap kali aku menelan api kuat, Fenju akan berevolusi secara sempurna. Namun setelah menelan Huo Xin Tianyan, evolusinya terasa tidak lengkap. Jelas ada sesuatu yang kau lakukan. Xinyan tertawa dingin. Baiklah, karena kau akan mati, akan kuberitahu. Api suci adalah eksistensi api tertinggi sejak zaman kuno. Huo Xin Tianyan di tubuhmu telah kumanipulasi, sehingga kau tak bisa mengerahkan kekuatan sejatinya. Jika tidak, bahkan dengan kultivasimu di tahap akhir Dodi Bintang 6, kau bisa melawan Dodi Bintang 7 hanya dengan kekuatan api suci. Kalau begitu, kenapa sejak awal kau tidak langsung merebut tubuhku? Tanya Xiaoyan tenang. Kenapa menunggu sampai sekarang? Karena saat itu Master Api masih ada. Jawab Xinyan. Selama dia ada, sedikit saja niat jahatku muncul, aku sudah berubah menjadi api murni. Selain itu, aku perlu memulihkan kekuatanku. Aku dan api suci adalah satu. Hanya setelah kekuatanku pulih sepenuhnya, aku bisa menjadikan api suci milikku. Pada saat itulah, akulah api suci, dan api suci adalah aku. Ucap Xinyan. Aku rasa kau terlalu meremehkan segalanya, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Xinyan belum memahami maksud senyum itu. Sampai, boom! Ruang bergetar hebat. Dua sosok muncul dari ruang yang terdistorsi. Mereka adalah binatang 5 elemen dan rubah iblis berekor 2. Namun rubah iblis itu kini hanya memiliki 1 ekor. Dan tempurung binatang 5 elemen tampak rusak parah. Mereka jelas lolos dengan mengorbankan segalanya. Adapun binatang bermata langit, kemungkinan besar telah tewas ditelan. Rubah iblis berekor 2 kehilangan 1 nyawa lagi. Tidak mungkin, gumam Xinyan terkejut. Xinyan, kembalilah, ujar Xiaoyan dingin. Aku membutuhkan api suci yang sesungguhnya. Jadi gunakan kematianmu untuk memulihkan Huon Xin Tianyan, ucap Xiaoyan. Ternyata aku salah perhitungan. Xinyan menggeleng pelan. Kalau begitu, kita bertarung. Jika kau kalah, semuanya akan menjadi milikku. Ayo, jawab Xiaoyan. Tatapannya menyala penuh tekad. Pada saat ini, baik binatang 5 elemen maupun rubah iblis kini berada dalam kondisi sangat lemah. Sosok berapi itu baru saja menelan mereka bertiga. Kekuatan api raksasa di dalam tubuhnya terus menggerogoti mereka. Jika bukan karena binatang 5 elemen dan rubah iblis berekor 2 masing-masing menggunakan jurus pamungkas terakhir, mereka pasti sudah lenyap selamanya. Bagaimanapun, siapapun yang bertahan terlalu lama di dalam tubuh sosok berapi itu pasti akan dilap habis. Xiaoyan menyimpan terlalu banyak rahasia. Api di tubuhku hanyalah sejual kekuatan api suci. Tetapi Xiaoyan bukan hanya memiliki api suci, dia juga menyimpan roh api suci.
Dari situasinya, jelas keduanya saling bermusuhan. Konon, roh api suci lahir dari api suci. Jika keduanya menyatu, itulah api suci sejati. Kenshin menggiling pelan, masih mencerna apa yang dilihatnya. Yang akan terjadi cepat atau lambat pasti terjadi, ujar Xiaoyan tenang. Jika kali ini berhasil, kemampuan pengendalian apiku akan melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Binatang 5 elemen dan rubah iblis tersenyum pahit. Amarah rubah iblis kini telah padam. Kematian kucing malam meninggalkan luka yang dalam. Pum pum pum. Xinyan dan Xiaoyan saling menatap beberapa saat, lalu keduanya meledak maju. Bang bang bang. Tinju dan tendangan saling bertukar. Keduanya menggunakan serangan paling brutal. Namun Xinyan tak habis pikir. Kekuatan dirinya sudah setara Dodi bintang 9. Bagaimana mungkin Xiaoyan yang hanya Dodi bintang 6 tahap akhir masih mampu melawannya? Jika perbedaan tingkat bisa diabaikan begitu saja, tidak akan ada orang yang bersusah payah berkultivasi. Xinyan, kata Xiaoyan sambil tersenyum dan menghentikan serangannya. Kekuatanmu memang luar biasa, namun kau melupakan satu hal mendasar. Keberadaanmu bergantung pada api suci. Sebagian besar kekuatan api suci itu sudah kutelan dan kusempurnakan. Bagi seseorang yang memiliki api suci, Dodi bintang 9 bukan ancaman mutlak. Aku memang meremehkanmu. Xinyan tertawa dingin. Seharusnya aku sadar, pemilik Fenju tak mungkin sederhana. Namun tak masalah lagi. Sekarang, rasakan kengerian sejati roh api suci. Menelan roh. Api suci kuning kecoklatan meledak hebat, berubah menjadi pusaran hisap yang menyebar ke segala arah. Tidak baik, seru Xiaoyan. Terlambat. Xinyan tertawa dingin. Dia memang berniat melahap semua makhluk mati di Gunung Luoling untuk memperkuat diri. Dan Xiaoyan tak mungkin tinggal diam. Sial, kekuatannya terus meningkat. Ucap Xiaoyan. Dia tak punya pilihan. Xiaoyan menghentikan niat membunuh Xinyan dan sepenuhnya mengerahkan kekuatan kaisar api di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok lain akhirnya bergerak. Dialah Xiaoyi, roh api sesungguhnya. Xiaoyi yang selama ini bersembunyi membuka matanya dan berkata dingin. Aku sudah tahu roh api suci ini bukan sesuatu yang baik. Berani menyentuh kakakku, kali ini kau akan merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Api berdenyut muncul di ujung jarinya. Ruangan bergetar dan ruang pun terdistorsi. Xiaoyi segera menuju lokasi Xiaoyan. Pada saat ini, di pintu masuk Gunung Luoling, Xiong Yuan menyipitkan mata. Ke lubang tadi, roh Gunung Luoling. Mustahil, gumam Mususi bingung. Bukankah dia sudah hampir mati dan sedang memulihkan diri? Kupikir ada sesuatu besar terjadi di Gunung Luoling. Keduanya kini saling pandang, lalu bergerak menuju gunung tanpa batas. Di puncak gunung tanpa batas, pertempuran masih mengguncang langit. Semakin banyak binatang kematian tersedot ke tubuh Xinyan, semakin mengerikan pula auranya. Aneh, kenapa semua binatang kematian berbondong-bondong menuju pegunungan tanpa batas? Ujar Su Yuan, ahli terkuat aula bumi. Seorang dudi setengah langkah binatang 7. Dia pun juga bergerak ke sana. Jika sesuatu terjadi pada Kenshin, murid Ken Lao, akibatnya tak terbayangkan. Tidak hanya dia, tim-tim lain di pegunungan 5 elemen dan pegunungan Tianmu juga merasakan kejanggalan dan bergegas menuju puncak. Dia semakin kuat, fisik Mu Ying cemas. Xiaoyan, sedang apa dia? Mengapa dibiarkan menyerap kekuatan sebanyak itu? Wajah Kenshin dipenuhi kekhawatiran. Caranya mirip dengan milikmu, ucap binatang 5 elemen. Bedanya dia jauh lebih brutal, menelan segalanya dengan kekuatan murni. Rubah iblis berekor satu menatap langit dengan mata suram. Setelah kehilangan 2 nyawa dan kucing malam, dia tak lagi gila oleh amarah. Aku sudah membuat terlalu banyak kesalahan, gumamnya. Kali ini, aku ingin menebusnya. Dia menatap Xinyan tajam. Sementara itu, Xiaoyan duduk bersila dengan tenang, diam, kokoh, seakan tak tergoyahkan oleh waktu. Ayo mulai. Pertarungan antara kau dan aku memang tak terelakkan. Beberapa menit kemudian, Xiaoyan bangkit dan menatap Xinyan dengan tenang. Aku sudah tahu hari ini akan tiba. Seharusnya dulu aku langsung memakanmu saat kau menyerap sumber api suci. Ucap Xinyan sambil terus menyerap kekuatan binatang kematian. Dia tersenyum tipis. Kalau begitu, kau akan mati dengan menyedihkan. Jawab Xiaoyan datar. Memang, saat mereka masih di pegunungan gurun, ada api suci abadi dan kayu gila. Sekuat apapun api suci, mustahil dia berani bertindak di hadapan mereka. Aku sebenarnya masih penasaran. Lanjut Xinyan. Kau memiliki aroma darah klan Xiao, tetapi tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Kalau tidak, aku tak akan menjadi lawanmu. Dan fakta bahwa kau menguasai Fenju itu sangat aneh bagiku. Fenju adalah teknik pembawa malapetaka, ucap Xinyan yakin. Kekuatan darah. Xiaoyan sedikit terkejut. Dahulu dia memang tak memiliki garis keturunan murni.
Namun setelah ditukar darah oleh leluhurnya Xiao Xuan, dia kini mewarisi darah klan Xiao yang sesungguhnya. Bertarunglah, Xin Yan tak ragu lagi. Dia menghentikan penyerapan binatang kematian dan kekuatan yang dimilikinya kini sudah cukup untuk menghadapi Xiao Yan. Ruang api suci, tatapan Xiao Yan mengeras. Kekuatan aneh meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan dan Xin Yan berubah menjadi aliran energi yang menghilang dari tempat semula. Kemana Xiao Yan? Seru Kenshin terkejut. Mereka masuk ke ruang khusus. Jawab Mu Yingying sambil tersenyum. Sebagai pemilik api suci, dia memahami hal itu dengan baik. Kalau begitu, kita urus binatang 5 elemen. Mu Yingying langsung bergerak. Kau ambil saja semuanya. Aku tidak membutuhkannya, kata Kenshin santai. Baiklah. Mu Yingying pun bertindak cepat. Barang-barang itu akan sangat berguna bagi Xiao Yan. Bum bum bum. Apa yang kau lakukan? Rubah iblis berekor 1, teriak binatang 5 elemen yang sudah sekarat. Pergilah, tatapan rubah iblis kosong. Suaranya lirih. Detik berikutnya, bum! Tubuh rubah iblis dan manik darahnya hancur, berubah menjadi cahaya bintang yang menghilang di Gunung Luoling. Dengan gugurnya rubah iblis sepenuhnya, segel misterius Gunung Luoling pun mulai aktif. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga kalian semua betah-betah aja nongkrong di sini. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.